Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jurnalis dengan NIM 20.05.111.055. Baik, di sini saya akan menjelaskan klasifikasi dan jenis media pembelajaran. Nah, kita masuk ke klasifikasi media pembelajaran. Nah, media pembelajaran dapat menjadi beberapa klasifikasi tergantung dari sudut mana melihatnya. Nah, yang pertama dilihat dari sifatnya. Media dapat dibagi ke dalam yang pertama itu media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja, atau media yang hanya memiliki unsur suara seperti radio, tape recorder, kaset, sepiringan hitam, dan rekaman suara. Nah, yang kedua itu media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara. Nah, beberapa hal yang termasuk ke dalam media ini adalah film slide, foto, transparansi. Nah, yang ketiga itu media audio visual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang dilihat, seperti misalnya rekaman video, beberapa ukiran film, slide suara, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu dilihat dari kemampuan kejangkauannya ya. Media dapat pula dibagi ke dalam yang pertama itu media yang memiliki daya liput luas dan serentak seperti radio dan televisi. Nah, yang kedua itu media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu seperti film slide, film video, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu yang ketiga dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya. Media dapat pula dibagi yang pertama itu media yang memproyeksi seperti film slide, film strip, transparansi, komputer, dan lain sebagainya. Nah, itu yang kedua itu media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, radio, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keempat itu media juga dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk dan cara penyajiannya. Itu kelompok satu, antaranya media grafis, bahan cetak, dan gambar diam. Nah, sedangkan kelompok yang kedua itu kelompok media proyeksi diam, yakni media visual yang proyeksikan atau media yang memproyeksikan pesan, di mana hasil proyeksinya tidak bergerak atau memiliki sudut unsur gerak. Selanjutnya kelompok yang ketiga itu terdiri dari media audio, adalah media yang menyampaikan pesan hanya melalui pendengarannya saja. Jenis pesan yang disampaikan berupa kata-kata, sound effect. Nah, yang keempat itu terdiri dari media audiovisual diam, adalah media yang menyampaikan pesanannya diterima oleh pendengaran dan penglihatan, namun gambar yang dihasilkan adalah gambar diam atau memiliki sedikit gerakan. Nah, yang kelima itu film atau motion picture, yaitu serangkaian gambar diam yang meluncur serta cepat diproyeksikan sehingga memberi kesan hidup yang bergerak. Nah, kelompok yang keenam terdiri dari media televisi, yaitu media yang menyampaikan pesan audiovisual dan gerak. Selanjutnya itu kelompok yang ketujuh atau kelompok yang terakhir adalah multimedia, merupakan suatu sistem penyampaian dengan menggunakan berbagai jenis bahan belajar yang berbentuk suatu unit atau paket. Misalnya modul yang terdiri dari atas bahan cetak, bahan audio. Baik, selanjutnya kita masuk yang kedua, itu jenis-jenis media pembelajaran. Nah, yang dimana media pembelajaran ini terbagi beberapa jenis. Yang pertama itu media grafis. Nah, grafik berasal dari kata Yunani atau grafikos yang berarti melukis atau menggambarkan dengan garis-garis. Nah, dalam konteks media pembelajaran, media grafis adalah media yang dapat mengkomunikasikan data dan fakta, gagasan, serta ide-ide melalui gambar. Nah, simbol angka, lambang-lambang, kalimat, dan kata-kata. Nah, media grafis berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Nah, selanjutnya yang kedua itu media bahan cetak. Nah, media bahan cetak adalah media yang pembuatannya melalui proses pencetakan atau printing atau offset. Nah, media bahan cetak ini menyajikan pesannya melalui huruf dan gambar-gambar yang diilustrasikan untuk lebih memperjelas pesan atau informasi yang disajikan. Yang ketiga itu media proyeksi. Nah, model proyeksi ini OHT atau overhead transparansi adalah media visual yang memproyeksikan melalui alat proyeksi yang disebut dengan OHP.
Nah, selanjutnya yang keempat tuh media presentasi. Papan tulis merupakan alat bantu yang dapat digunakan sebagai media untuk memperjelas pesan yang hendak disampaikan agar lebih dapat dimengerti oleh penerima pesan.